Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Valentina. Di sini kami dari kelompok 7 akan membuat skenario purchase pada Odoo 16. Nah, kelompok 7 sendiri beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada CP031 yaitu Amalia Rahma Imani. Selanjutnya ada saya sendiri CP043 yaitu Cindy Valentina. Ada CP055 yaitu Feby Prastika Zoelanda. CP086 yaitu Natalis Odomachi Ondu, dan yang terakhir ada CP093 yaitu Novira Damayanti Rahma. Nah, jadi untuk skenario ini company kami merupakan PT Amesti, yaitu merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 yang bergerak pada bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga yang beralamatkan di Jalan 250 Executive Park Boulevard Suite dengan nomor +165055011 dengan email info@yourcompany.com dan website http://amesti.com dengan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia BRI dengan nomor akun 7762222633 atas nama PT Amesti. Nah, untuk skenarionya sendiri, PT Amesti ini akan membeli produk dengan rincian sebagai berikut, yaitu ada storage box yaitu 10 storage box dengan harga 65 dengan subtotal 650, dan juga ada large cabinet dengan quantity 5 dan juga harga per unitnya 750 dengan subtotal 3.750. Nah, di sini saya sebagai staff IT dalam skenario purchase ini. Jadi saya sebagai staff IT akan membuat akun-akun user bagi para pekerja di PT Amesti ini. Nah, untuk hak aksesnya sendiri, di sini ada Michelle dengan accountingnya yaitu advisor, dan inventory-nya administrator, dan purchase-nya itu user. Dengan CP031 ada biru, inventory-nya di bagian purchase-nya user. Dengan CP093 Azam, di purchase-nya administrator, dan CP089 Pasha di inventory-nya administrator, dan CP055 Henry yaitu di accounting-nya advisor. Nah, ini merupakan hak akses untuk poin yang lebih besarnya, di mana Michelle atau staff IT memiliki hak akses yang lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya karena dia merupakan staff IT dan memiliki hak dalam mengakses seluruh bagian dari modul. Nah, sebagai staff IT saya juga membuat nama untuk login bagi tiap user sehingga memudahkan mereka, dan juga passwordnya. Di sini ada role-nya, di mana Michelle ini administrator atau si staff IT, dan biru ini merupakan staff purchase, Azam merupakan manager purchase, Pasha merupakan manager inventory, dan Henry merupakan manager finance. Oke, kita langsung saja coba pada Odoo. Di sini kita akan masuk ke Odoo-nya. Jadi untuk memudahkan kita dalam membuat user sebenarnya kita lebih mudah untuk membuat di Excel. Di sini saya akan menunjukkan Excel. Jadi teman-teman bisa membuat di Excel seperti ini, ada nama, login, dan juga password. Nah, nanti teman-teman setelah ketik nama dari user, terus email untuk login pada Odoo-nya dan juga passwordnya, cukup di save aja dan kita langsung masuk ke Odoo. Di sini saya sudah masuk ke akun saya yaitu Michelle. Kita cukup ke setting dan di manage users. Nah, jadi kenapa sih kita buat usernya itu tuh tadi di Excel? Jadi kalau kita buat di Excel, kita bisa langsung import user yang tadi kita buat di Excel. Kalau ingin bikin satu persatu tidak masalah, tapi kalau misalnya user yang kita bikin itu banyak, jadi Excel ini memudahkan kita untuk langsung sekaligus mengimport usernya atau membuat usernya. Jadi kita cukup ke favorites dan kita ke import records. Nah, di sini kita cukup upload file dan nanti teman-teman bisa langsung upload file Excel-nya tadi dan nanti bisa langsung ke import. Nah, di sini
saya sudah membuat akunnya. Nah, kami merupakan kelompok 7, jadi bisa dilihat di sini ada kelompok 7 yang sudah confirm. Tandanya kalau sudah confirm itu berarti usernya itu sudah pernah login sebelumnya. Bisa dilihat tanggal login dan juga jamnya mereka. Nah, untuk yang never connected itu artinya mereka belum pernah login sama sekali. Nah, yang pertama kita masuk ke Michelle 07. Nah, di sini Michelle 07 atau saya sendiri itu merupakan admin atau staff IT, di mana saya memiliki hak akses pada service, pada sales, accounting, inventory, website, manufacture, marketing, human resource, ataupun administrasi. Nah, jadi saya memiliki hak akses penuh atas segala modul yang ada. Baik, kita lanjut lagi ke setelah Michelle, kita lihat di Henry. Jadi Henry ini merupakan manager finance. Jadi untuk manager finance, accountingnya itu merupakan advisor, dan inventory-nya dan purchase-nya yaitu administrator, dan untuk website-nya restricted editor. Nah, untuk yang lainnya bisa teman-teman kosongkan saja. Setelah Henry, kita ke Pasha. Nah, Pasha ini tuh merupakan manager inventory. Jadi yang inventory-nya itu kita isi administrator. Nah, yang lainnya bisa langsung dikosongkan saja. Selanjutnya ada Azam, yang dimana Azam ini merupakan manager purchase. Jadi untuk inventory-nya administrator, purchase-nya administrator, website-nya restricted editor, dan accounting-nya billing. Nah, yang lainnya bisa dikosongkan. Setelah itu kita ada biru. Nah, biru ini merupakan staff purchase. Jadi untuk inventory-nya cukup di purchase-nya kita isi user. Nah, untuk website-nya saya isi restricted editor. Baik. Sekian penjelasan dari saya sebagai staff IT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahmaimani dengan NIK 0JP031. Di sini saya berperan sebagai staff purchase dan job desk-nya yaitu membuat RFQ. Oke. Langkah yang pertama yaitu kita menu, kita klik purchase. Selanjutnya kita klik new. Untuk datanya sebagai berikut. Dengan customer food corner dan membeli produk sebagai berikut. Oke. Kita klik corner. Ini kita klik order deadline 10 April dan expected May.
yaitu menambahkan produk story. Jadinya yang kedua yaitu slide kabinet. Untuk kuantitinya 5 dan harganya 300. Jadi kuantitinya 10 dan unit price-nya 60. Yang keberapa unit price-nya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita klik confirm order. Dan sudah terlihat RFQ sudah mengikat to approve manager purchase. Kita cek manager purchase.
Jadi tadi nomor PU-nya apa benar? Ya, PU 0014. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh manajer purchase. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke role manajer inventory. Jadi di sini manajer inventory mempunyai tanggung jawab untuk mengecek atau juga memvalidasi purchase order yang telah dibuat. Selain itu, sesuai dengan skenario yang telah kita buat, bahwa nanti ada salah satu produk yang akan kita lakukan return. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini adalah manajer inventory akan melakukan validate terhadap purchase order. Jadi caranya adalah silakan untuk menuju ke modul inventory, kemudian pergi ke receive. Selanjutnya kita cari purchase order yang telah dibuat. Di sini purchase order yang telah dibuat adalah dengan PO 00147. Selanjutnya kita klik, kemudian kita isi untuk down ini sesuai dengan kebutuhan demand. Nah, selanjutnya kita validate. Nah, setelah berstatus down, selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat create bill. Nah, yang create bill ini akan dibuat oleh manajer purchase. Jadi, tolong buatkan create bill. Baik, di sini selanjutnya adalah role manager purchase yang diperankan oleh saya, Novira Damayanti dan JP093, yang dimana tugas dari manajer purchase sendiri adalah seorang yang bertugas melakukan persetujuan pada dokumen purchase order serta mereview kembali atas pembelian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang memiliki departemen purchase-nya tersendiri. Nah, jadi untuk skenario purchase yang sedang dijalankan oleh kelompok kami, yaitu terdapat pembelian oleh PT Ametis dengan vendor Wood Corner dan rincian produk sebagai berikut. Nah, di sini untuk tugas manager purchase membuat billing atau dokumen pembayarannya yang langsung saja kita lakukan langkah-langkahnya. Sebelum membuat billing atau create bill, langkah-langkah dalam setelah pemesanan itu sudah dilakukan penerimaan barang oleh role manager inventory yang dimana manager inventory diperankan oleh Pasha, dan di sini saya mendapatkan chat untuk membuat create bill dari manager inventory. Sini langsung saja kita lakukan klik create bill dengan memilih dokumen PO 147. Nah, di sini akan ditampilkan formulir dari vendor bill. Lalu kita langsung saja isikan bill date-nya. Kemudian untuk payment terms-nya kita setting 30 hari. Nah,
Apabila sudah, untuk bill date, karena bill date wajib diisi, kita klik confirm. Nah, di sini ternyata sudah saya melakukan create bill. Pada skenario-nya terdapat produk eh, yang dimana large cabinet dengan satu produk kondisinya tidak lengkap. Dan besoknya oleh Wood Corner dikirim kembali. Nah, posisi di sini eh, saya akan meminta tolong kepada manajer inventory untuk melakukan return barang yang akan dikirim kembali. Oh, return produk large cabinet. Oke, kita melanjutkan. Jadi di sini kita akan return produk large cabinet. Jadi telah diminta oleh manajer purchase untuk mereturn produk large cabinet. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kemudian kita cari P00.47. Kemudian di sini yang kita return adalah large cabinet. Jadi misalkan di sini dalam skenario-nya kita misalkan jadi di sini large cabinetnya kita misalkan mau di return sebanyak 2, tinggal kita klik return aja. Setelah itu kita isi dalam 2 dan kita validate. Dan setelah itu, setelah kita mereturn large cabinet sebanyak 2, kemudian kita meminta untuk manager purchase membuat create bill lagi. Jadi kita pergi ke menu discuss, kemudian tolong buat lagi create bill. Baik, di sini melanjutkan untuk langkah-langkah create bill pada purchase order. Di sini tadi seperti yang saya katakan bahwa ada satu barang yang harus di return oleh pihak manajer inventory. Di sini karena saya sudah terlanjur melakukan create bill untuk barang yang sebelumnya, maka saya akan membuat bill yang baru lagi. Dengan cara eh, ini harus di reset to draft terlebih dahulu. Lalu di sini saya lakukan delete pada bill yang lama
Nah, kemudian di sini saya akan membuat bill yang baru pada purchase order nomor 147. Kemudian di sini langsung saja kita klik confirm. Nah, di sini kita create bill yang baru. Sesudah itu kita klik confirm. Nah, di sini untuk rule dari manager purchase sudah selesai. Jika untuk register payment atau melakukan pembayaran akan dilanjutkan oleh role manager finance. Ketika pembuatan vendor bill sudah selesai, maka di sini saya langsung saja meminta tolong pada manajer finance untuk melakukan proses pembayaran melalui chat discuss pada software Odoo dengan mengirimkan pesan. Baik, selanjutnya yang terakhir ada manager finance, yaitu saya sebagai Henry akan melakukan roll up menjadi manager finance yang nantinya itu perannya mengkonfirmasi bill dan register payment. Jadi saya langsung menuju ke aplikasinya. Nah, jadi di sini saya sudah login ke aplikasinya dan saya sudah mendapatkan chat dari Azam selaku manajer purchase, yaitu tolong lakukan pembayaran untuk dokumen P00147. Sekarang saya langsung menuju ke home menu dan pilih modul accounting. Nah, di sini sudah masuk ke modul accounting dan terdapat menu-menu ada dashboard, customer, vendors, accounting, file up, supporting, dan configuration. Nah, di sini saya akan klik vendors, lalu klik bills. Nah, jika udah, tadi manajer purchase meminta untuk pembayaran dokumen P00147, bisa langsung searching di sini P00147. Nah, di sini dari vendor Wood Corner kita klik. Nah, selanjutnya yaitu pastikan bahwa barangnya itu udah sesuai. Lalu bill date-nya juga sudah sesuai, accounting date-nya juga udah, yaitu tanggal sekarang. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan register payment. Nah, di sini sudah terdapat jurnalnya, payment method-nya, dan lain-lain. Langsung saya klik create payment. Nah, jika sudah berhasil, maka nanti itu di sininya muncul paid. Jadi untuk pembayarannya itu sudah terkonfirmasi seperti itu. Nah, jadi karena sudah berhasil, maka sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.